Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani mengembalikan wanita yang diculik bangsa jin. Pada suatu hari, di dalam tahun 537 Hijriah, seorang lelaki dari kota Baghdad, dikatakan oleh sesetengah perawi bahwa lelaki itu bernama Abu Said, Abdullah bin Ahmad bin Ali bin Muhammad al-Baghdadi, telah datang bertemu dengan Syekh Jailani, berkata bahwa dia mempunyai seorang anak dara cantik berumur 16 tahun bernama Fatimah. Anak daranya itu telah diculik, diterbangkan dari atas anjung rumahnya oleh seorang jin. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun menyuruh lelaki itu pergi pada malam hari itu ke suatu tempat bekas rumah roboh di satu kawasan lama di kota Baghdad bernama Al-Kark. Carilah bonggol yang kelima dan duduklah di situ. Kemudian, gariskan satu bulatan sekelilingmu di atas tanah. Kala engkau membuat garisan, ucapkanlah bismillah dan di atas niat Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Apabila malam telah gelap, engkau akan didatangi oleh beberapa kumpulan jin, dengan berbagai-bagai rupa dan bentuk. Janganlah engkau takut, apabila waktu hampir terbit fajar, akan datang pula Raja Jin dengan segala angkatannya yang besar. Dia akan bertanya hajatmu, katakan kepadanya yang aku telah menyuruh engkau datang bertemu dengannya. Kemudian ceritakanlah kepadanya tentang kejadian yang telah menimpa anak perempuanmu itu. Lelaki itu pun pergi ke tempat itu dan melaksanakan arahan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu. Beberapa waktu kemudian, datanglah jin-jin yang coba menakut-nakutkan lelaki itu, tetapi jin-jin itu tidak berkuasa untuk melintasi garis bulatan itu. Jin-jin itu telah datang bergilir-gilir, yakni satu kumpulan selepas satu kumpulan. Dan akhirnya, datanglah Raja Jin yang sedang menunggang seekor kuda dan telah disertai oleh satu angkatan yang besar dan hebat rupanya. Raja Jin itu telah memberhentikan kudanya di luar garis bulatan itu dan telah bertanya kepada lelaki itu. Wahai manusia, apakah hajatmu? Lelaki itu telah menjawab, aku telah disuruh oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bertemu denganmu. Begitu mendengar nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diucapkan oleh lelaki itu, Raja Jin itu telah turun dari kudanya dan terus mengucup bumi. Kemudian Raja Jin itu telah duduk di atas bumi, disertai dengan seluruh anggota rombongannya. Sesudah itu, Raja Jin itu telah bertanyakan masalah lelaki itu. Lelaki itu pun menceritakan kisah anak darahnya yang telah diculik oleh seorang jin. Setelah mendengar cerita lelaki itu, Raja Jin itu pun memerintahkan agar dicari si jin yang bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, telah dibawa ke hadapan Raja Jin itu, seorang jin lelaki dari negara Cina bersama-sama dengan anak darah manusia yang telah diculiknya. Raja Jin itu telah bertanya, kenapakah engkau sambar anak darah manusia ini? Tidakkah engkau tahu yang dia ini berada di bawah naungan Al-Qud? Jin lelaki dari negara Cina itu telah mengatakan yang dia telah jatuh berahi dengan anak darah manusia itu. Raja Jin itu pula telah memerintahkan agar dipulangkan perawan itu kepada bapaknya. Dan jin dari negara Cina itu pula telah dikenakan hukuman pancung kepala. Lelaki itu pun mengatakan rasa takjubnya dengan segala perbuatan Raja Jin itu, yang sangat patuh kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Raja Jin itu berkata pula, sudah tentu, karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani boleh melihat dari rumahnya semua kelakuan jin-jin yang jahat. Dan mereka semua sedang berada di sejauh-jauh tempat di atas bumi, karena telah lari dari sebab kehebatannya. Allah Ta'ala telah menjadikan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bukan saja Al-Qud bagi umat manusia, bahkan juga ke atas seluruh bangsa jin. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani membantu seorang wali. Diriwayatkan, pada zaman Syekh Abdul Qadir, ada seorang wali yang telah dilepas pangkat kewaliannya. Ia minta pertolongan kepada rekan-rekannya sesama wali memohon kepada Allah, agar ia dapat diangkat kembali mendapatkan pangkat kewaliannya. Wali rekannya itu berkata, saya sudah berusaha berdoa memohon kepada Allah, agar dapat diangkat kembali pangkat kewalianmu. Bahkan menurut anggapan saya persoalan ini tidak diterima oleh Allah. Dan saya dianjurkan sebaiknya meminta pertolongan dan syafaat Syekh, supaya beliau berdoa memohon kepada Allah, agar dapat dikembalikan pangkat kewalianmu itu. Kemudian Syekh dapat menerima usulan mereka. Lalu beliau berdoa, sementara itu datang sabda Allah, sudah banyak para wali yang berdoa mereka mohon supaya dikembalikan lagi pangkat seorang wali yang sudah dicopot itu. Untuk hal ini kamu jangan minta syafaat baginya. Mendengar sabda itu lalu Syekh mengambil sajadah berangkat menuju suatu lapangan. Pada waktu beliau akan melangkahkan kaki, terdengar ada yang memanggil dari alam gaib, wahai Gousul Adom Abdul Qadir,
bagi orang itu dan 1000 orang yang senasib dengan dia, ku ampuni dosanya. Dan langkah kaki yang kedua terdengar lagi suara yang bersabda, bagi orang itu dan 2000 orang yang senasib dengan dia. Dan pada waktu akan memijakkan langkah kaki yang ketiga kembali terdengar, bagi dia dan 3000 orang yang senasib dengan dia, dosanya ku ampuni, disebabkan karena pangkat kewalianmu dan kedudukanmu. Syekh mengucapkan terima kasih kepada Allah atas anugerah yang telah diterima. Berkat karomah dan syafaat Syekh, wali yang dilepas pangkatnya itu dapat diterima kembali. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dengan seekor ular. Pada suatu hari di majelis Syekh Abdul Qadir Al-Jilani beserta murid-muridnya yang lain. Tiba-tiba, muncul seekor ular besar di pangkuan Syekh. Maka orang ramai yang hadir di majelis itu pun berlari tunggang langgang, ketakutan. Tetapi Syekh Al-Jilani hanya duduk dengan tenang saja. Kemudian ular itu pun masuk ke dalam baju Syekh dan telah merayap-rayap di badannya. Setelah itu, ular itu telah naik pula ke lehernya. Namun, Syekh masih tetap tenang dan tidak berubah keadaan duduknya. Setelah beberapa waktu berlalu, turunlah ular itu dari badan Syekh dan ia telah seperti bicara dengan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Setelah itu, ular itu pun gaib. Kami pun bertanya kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani tentang apa yang telah dipertuturkan oleh ular itu. Menurut beliau ular itu telah berkata bahwa dia telah menguji wali-wali Allah yang lain, tetapi dia tidak pernah bertemu dengan seorang pun yang setenang dan sehebat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Karomah Syekh Abdul Qadir Jailani menghidupkan seekor burung. Pada suatu hari, ketika Syekh sedang mengajar murid-muridnya di dalam sebuah majlis, seekor burung telah terbang di udara di atas majlis itu sambil mengeluarkan satu bunyi yang telah mengganggu majlis itu. Maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun berkata, "Wahai angin, ambil kepala burung itu." Seketika itu juga, burung itu telah jatuh ke atas majlis itu, dalam keadaan kepalanya telah terputus dari badannya. Setelah melihat keadaan burung itu, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pun turun dari kursi tingginya dan mengambil badan burung itu, lalu disambungkan kepala burung itu ke badannya. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jilani telah berkata, "Bismillahirrohmanirrahim." Dengan serta-merta burung itu telah hidup kembali dan terus terbang dari tangan Syekh. Maka takjublah para hadirin di majlis itu karena melihat kebesaran Allah yang telah ditunjukkannya melalui tangan Syekh. Syekh Hawat Al-Qadri pernah meriwayatkan tentang seorang laki-laki yang datang kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan permohonan ingin mendapatkan seorang anak laki-laki. Syekh Abdul Qadir Jailani lalu mengatakan kepada laki-laki tersebut, bahwa permohonannya itu merupakan hal biasa dan ia akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Mendengar pernyataan Syekh Abdul Qadir, laki-laki tersebut merasa bahagia. Setiap hari ia selalu hadir dalam majelis ilmu Syekh Abdul Qadir. Namun, beberapa waktu kemudian, istri dari laki-laki tersebut melahirkan seorang bayi perempuan. Melihat bayi yang dilahirkan istrinya adalah bayi perempuan, dirinya lalu membawa bayi tersebut kepada Syekh Abdul Qadir sambil mengeluh. Di hadapan Syekh Abdul Qadir, laki-laki itu menyerahkan bayi perempuan yang digendongnya sambil berkata, "Dari dahulu saya selalu mengharap memperoleh anak laki-laki, namun kenyataannya kini saya memperoleh bayi perempuan, bukan bayi laki-laki." Melihat hal itu, Syekh Abdul Qadir Jailani lalu menyuruh laki-laki tersebut membalut bayi yang ia gendong dengan menggunakan selimut dan membawanya pulang. Laki-laki itu lalu membalut bayi perempuannya dan membawanya pulang. Setibanya di rumah, laki-laki itu membuka selimut bayinya. Alangkah bahagianya ia melihat yang di hadapannya kini bukanlah bayi perempuan melainkan bayi laki-laki. Berkat karomah Syekh Abdul Qadir Jailani dan seizin Allah, laki-laki itu kini memperoleh bayi laki-laki sebagaimana yang ia utarakan kepada Syekh Abdul Qadir sebelumnya.